Natural Solution bagian 34. Kita perjelas, ini sebagai kesinambungan lanjutan video saya yang kemarin, Natural Solution Pak 33A dan Pak 33B. Sebab ada yang lebih penting, agar sahabatku mudah untuk memiliki dan bagaimana sahabatku untuk memulai tanaman ini. Sebenarnya kadang-kadang kita sering fokus bagaimana tanaman ini cepat besar dan keluar umbinya secara alami. Sebenarnya semata-mata bukan seperti itu. Ini tanaman di polybag, ada tumbuhan liar, juga ada tumbuhan jenis naga seperti ini. Karena kita merawat dari awal, kompos daun, batu-batuan, juga tumbuhan lumut, akhirnya ini ada satu jenis tanaman pakis. Nah, ini jenis tanaman pakis kawan. Nah, ini sudah lama sekali waktunya, sekarang sudah berumbi. Kita rawat sebaik-baiknya agar umbinya semakin besar, dan tentu kita mengorbankan tanaman yang lain. Kita ikuti yuk, dan kita tempatkan ini di tempat yang mudah untuk kita mengikuti sharing saya. Semoga bermanfaat. Kita perhatikan sama-sama kawan. Ini jenis tanaman pakis ini bersama batuan, juga tanaman-tanaman lain liar. Ini umbi-umbinya tampak seperti ini. Tentu ini jenis tanaman lain, kita hilangkan dulu agar umbi tanaman pakis ini yang hidup di tanah, di media pot, nantinya bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi umbi yang besar.
Tampak umbinya kawan, berjajar seperti ini. Kemudian bisa kita siram air agar tumbuhan liar bisa kita rawat. Kita cabut-cabut, kita hilangkan tumbuhan liar dulu. Jadi ini media tanam tanah kawan. Kemudian pernah kita tempati tanaman tumbuhan naga, kemudian saya kompos daun dengan batu-batuan, kemudian terus rutin setiap ada tumbuhan lumut darat atau lumut air kita siramkan agar subur. Tetapi kenyataannya kita juga menumbuhkan tumbuhan pakis seperti ini, bahkan ini sudah sangat lama sekali. Oleh sebab itu kawan, kita kadang-kadang mendapati tumbuhan pakis di darat atau tumbuhan pakis pohon. Kita boleh saja mengambil lantas kita budidaya di pot polybag di lahan luas boleh, tetapi pada intinya kawan, karena apa kita memiliki tumbuhan-tumbuhan seperti ini walaupun di polybag seperti ini sampai berumbi 1, 2, 3, 4 sampai 5 umbi kecil-kecil. Agar jelas nanti kita dekatkan kamera. Itu karena kita itu rutin menggunakan kompos tumbuhan-tumbuhan lunak, sampah dapur, menggunakan kompos hijau daun, kemudian kita selalu menyuburkannya itu dengan lumut-lumut darat, lumut-lumut air sebagai pupuk. Kita siramkan terus-menerus. Lama-kelamaan akan menumbuhkan tumbuhan pakis pohon seperti ini. Nah, oleh sebab itu tumbuhan pakis pohon itu sebenarnya berasal dari tumbuhan lumut. Kalau betul-betul walaupun di pot dengan teknik rawatan fase vegetatif, kemudian kita punya teknik lagi untuk tumbuhan-tumbuhan untuk rawatan-rawatan seperti akar di bagian atas, tumbuhan lumut kita gunakan menuju vegetatif care. Pada akhirnya juga menumbuhkan tumbuhan pakis alami, yaitu tumbuhan yang berasal dari tumbuhan lumut, tumbuhan pakis. Kita dekatkan kamera, kita rawat yuk agar tanaman ini nantinya itu bisa tumbuh kembang dan umbinya besar. Kita gunakan teknik vegetative care. Semoga bermanfaat. Ikuti Natural Solution bagian 34. Saya Agus Wito Channel selaku pengunggah video, dan terima kasih untuk semua sahabatku atas dukungannya. Di Tuban, di luar kota Tuban, di luar provinsi, di seluruh Indonesia, juga dimanapun saudara-saudaraku berada, tetap semangat. Semoga sahabatku semuanya lancar usaha dan rezekinya. Amin. Seringnya kita melakukan rawatan dengan kita memanfaatkan tumbuhan lunak dari kompos daun, dari sampah dapur, juga dari
pruning sekitaran kita, kemudian kita siram dengan tumbuhan lumut darat atau lumut air, kemudian akhirnya secara tidak sengaja menumbuhkan tumbuhan lain. Ini usianya memang sangat lama tetapi tidak seberapa terawat. Nah, kita akan tolong sebentar tanaman ini untuk kita jadikan agar umbinya itu besar, kawan. Jadi jenis tanaman pakis ini walaupun tumbuh alami ini di pot, kawan, tetapi juga mampu menumbuhkan umbi. Nah, kita lihat ini ganjalan batu-batu kapur, ini umbinya kecil-kecil. Jenis kaladium alami, jadi setelah tumbuhan lumut tumbuh tumbuhan pakis seperti ini. Oleh sebab itu tumbuhan pakis saya sebut sebagai spesies tumbuhan keladi. Kalau bahasa kerennya itu jenis kaladium. Kadang-kadang kita untuk mendapati umbinya itu sangat sulit, kawan. Nah, ini asli tumbuh di media tanam tanah di pot, langsung menumbuhkan umbi. Jadi ini satu jenis tanaman keladi ini ada umbinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 umbi, kawan. Kecil menumbuhkan 7 umbi di satu. Nah, ini kawan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 3, 6, 7, 8 sampai 8 umbi satu tanaman. Nah, kemudian ciri khas khusus ada tumbuhan kecil seperti ini. Nah, ini tumbuhan kecil seperti ini. Kalau sudah menumbuhkan tumbuhan kecil seperti ini biasanya disertai dengan umbi-umbi besar. Berhubung tempatnya di pot, di poli seperti ini, polybag, tidak seberapa terawat tentu. Pertumbuhan umbinya banyak seperti ini sampai 7 ini. Akhirnya nampak kecil-kecil. Ini sudah sangat berusia. Banyak sekali tumbuh umbinya. Kita siapkan juga media yang lain, kita jadikan ini rawatan vegetatif. Tentu sebelumnya biasa bawah kita isi batu-batuan atau genting, nggak apa-apa. Kita ambil media untuk tanam bawah. Kita sisihkan dulu, kawan. Ini yang kita sisihkan dulu. Nah, ini medianya biar aja kita pegang tangan, taruh bawah seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kita isi media tanam tanah bawah. Atau nanti kalau sekiranya banyak jenis tumbuh-tumbuhan kering tentu akan lebih baik. Kita terapkan dulu, kawan. Kita terapkan dulu kira-kira pas atau enggak.
Nah, kita bongkar saja, ini sudah waktunya untuk kita ganti. Lah seperti ini. Seperti ini. Kita potong ini bagian yang ini, sebab ini nampak mencengkeram erat, tetapi bukan akar dari ini tapi tumbuhan lain. Kita potong saja ini. Biar ini berdiri di tengah-tengah. Coba kita rapikan. Kita memotong ini sebab tidak mengurangi akar tumbuhan pakis ini, kawan. Ini jelas mencengkeram erat dari perakaran tumbuhan lain seperti rumput, seperti jenis barusan jenis tanaman naga yang mencengkeram erat ini. Jadi nggak apa-apa, kita potong saja. Nah, sudah nampak kelihatan rapi. Kita siram-siram air terus, kawan. Kemudian, kawan, agar ini besar, tentu kita kalau terlalu memendam terlalu dalam, kita juga sayang nantinya. Dan kita lapisi seperti biasa. Coba kita carikan pendamping-pendamping, atau sementara kita bisa menggunakan apa saja.
dilumuri dengan plastik yang sangat tipis. Kita harus bisa memanfaatkan ini. Yang penting dengan kita beri pendamping di samping-sampingnya ini pun juga bisa tanah, bisa batu-batuan seperti ini. Paling tidak kita dulu akan membuat suasana tempat ini menjadi lembab dulu kawan. Kalau batu-batuan bisa batuan kapur putih, bisa apa saja di sekitaran saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang penting bisa membuat kondisi lembab dulu. Nah ini yang terpenting. Kalau kondisi di pot seperti ini kita bisa menempatkan dalam situasi yang lembab, tentu pertumbuhan tanaman ini akan bagus ke depannya. Kita bisa itu kawan, kompos-kompos atau sampah-sampah tumbuhan kering seperti ini. Jadi kita bisa meletakkan ini semata-mata biar ini nanti tanahnya semakin gembur. Lantas kita juga langsung kita beri media tanam tanah seperti ini kawan. Ini pun agar sedikit demi sedikit akhirnya umbinya tertutupi dan akan membesar. Sebab ini sangat unik, walaupun kecil tetapi umbinya sangat banyak sekali. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada saudaraku semuanya bahwa kita mempunyai seperti ini karena kita rutin, kita telaten menggunakan kompos daun-daun, kemudian kita pupuk dengan tumbuhan lumut air, akhirnya juga bisa menumbuhkan tumbuhan jenis pakis seperti ini, pakis pohon yang berumbi. Yang sebelumnya tentu kita tidak akan pernah menyangka bahwa tumbuhan pakis pohon itu bisa dibudidayakan umbinya di media tanam tanah. Tanaman langka, tanaman yang sudah jarang di sekitaran kita, walaupun tempo dulu tanaman jenis ini sangat banyak di sekitaran kita. Itulah pentingnya kita mengingat kembali kearifan tumbuhan lokal kita, tanaman jenis pakis jati pohon. Masih kita dapati sampai saat ini bahwa salah satu jenis tanaman berumbi di pohon adalah pakis pohon. Oleh sebab itu saya menyebutnya bahwa jenis tanaman pakis pohon adalah jenis Caladium plant. Demikianlah para sahabatku, natural solution bagian 34 jenis tanaman pakis haji pohon. Kita punya beberapa sampling agar menjadi sampling untuk kita semua. Jangan pernah melupakan jenis tanaman ini, kearifan lokal tumbuhan sekitaran kita di masa lalu. Semoga bermanfaat.